Berbicara tentang Cianjur seakan tak ada habisnya. Berbagai keunikan dan tempat wisata menarik dapat dikunjungi di Cianjur. Wisata bahari, wisata edukasi, hingga wisata sejarah ada di dalamnya. Sebuah situs prasejarah peninggalan megalitikum yang juga sudah dikenal luas oleh masyarakat juga ditemukan di desa wisata situs Gunung Padang, Cianjur. Untuk menuju situs Gunung Padang, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 1 jam 13 menit dengan jarak tempuh sekitar 32,4 km dari kota Cianjur. Sebelum masuk ke area Gunung Padang, kita akan disuguhkan oleh bentangan alam yang indah serta hijaunya dedaunan yang akan menyejukkan mata. Lokasi situs Gunung Padang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya dengan Pak Nanang. Tugas saya di Gunung Padang ini kalau jabatan sebagai Polsus Cagar Budaya atau Polisi Khusus Cagar Budaya. Nah, saya ditunjuk dari Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Situs Gunung Padang adalah sebuah bangunan yang monumental sebagai mahakarya peninggalan orang-orang tua terdahulu atau nenek moyang, yang bentuk bangunannya punden berundak, yaitu terdiri dari 5 undakan, teras sharing 1, 2, 3, 4, hingga 5. Itu dulu difungsikan sebagai tempat peribadatan orang-orang terdahulu sebelum kita. Situs Gunung Padang merupakan punden berundak berukuran paling besar dan tertua di Indonesia dengan luas 291.800 meter persegi. Punden berundak ini juga merupakan buatan manusia yang terbuat dari batu alam atau yang dikenal dengan nama batuan kekar kolom. Rancangannya dibentuk dengan cara yang unik, yaitu didirikan di atas satu bukit pada ketinggian kurang lebih 895 meter di atas permukaan air laut. Kenapa dinamakan Gunung Padang? Sebenarnya kalau Padang itu diambil dari bahasa daerah. Padang itu di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa, Padang itu terang atau Sundanya Caang. Jadi kenapa dinamakan Gunung Padang? Ketika pengunjung atau siapapun yang datang ke Gunung Padang, dari puncak Gunung Padang itu melihat bebukitan, pandangan jauh, luas kemana-mana. Kayak itu Sukabumi kelihatan, Gunung Salak kelihatan, arah Cipanas kelihatan, Cianjur kelihatan, bahkan ke arah Bandung kalau lagi cerah itu kelihatan. Itulah Padang sesungguhnya adalah terang. Jadi kita bisa melihat pandangan jauh luas kemana-mana. Itulah makna dari Padang atau terang benderang. Seperti itu. Situs ini pertama kali dilaporkan oleh penduduk setempat pada tahun 1979. Dan sejak tahun 1980-an sampai sekarang telah diteliti oleh beberapa badan penelitian arkeologi di Indonesia, juga oleh masyarakat yang menaruh minat untuk tahu latar belakang sejarah kebudayaan di masa lalu. Nah, kalau sejarah Gunung Padang itu eh, ada yang sudah terungkap, ada yang belum ya. Eh, bahwa Gunung Padang ini sudah dikenal sejak dahulu itu sekitar 1763-an oleh tokoh masyarakat di sini sudah dikenal. Bahkan sudah dimanfaatkan untuk tempat religi atau spiritual atau kebudayaan. Nah, kemudian pada tahun 1891 situs Gunung Padang ini mulai dicatat oleh oleh Purbeck, orang Belanda. Nah, itu kemudian jilid kedua Gunung Padang ini ditulis atau dicatat oleh Belanda juga, namanya Enjek Room, yaitu pada tahun 1914. Nah, semenjak itu
ini masih hutan. Kemudian pada tahun 1979 oleh tokoh masyarakat sekitar Gunung Padang dan beberapa orang petani, puncak Gunung Padang ini ditebang pohon-pohonnya, kemudian digunakan untuk ladang, baru ditemukan batu-batuan yang banyak seperti ini. Nah, sejak itulah Gunung Padang ini dilaporkan ke Dinas Kebudayaan. Keistimewaan Gunung Padang itu memang serba lima. Apa sih maksudnya? Apa faktanya Gunung Padang ini istimewanya serba lima? Gunung Padang terdiri dari 5 teras atau 5 lantai. 1, 2, 3, 4, hingga 5. Jadi terdiri dari 5 teras, terdiri dari 5 gerbang sejajar. Meja itu ada 5 sisi. Kemudian di batu musik Bonang ada 5 jari tangan, nyaris 5 jari tangan manusia, 5 jari, dan batu Bonang itu memiliki 5 nada. Nada Sunda ketemunya, karena ini hubungan dengan peradaban Sunda. Daminatila, 5 nada. Tapi yang namanya nada itu dari du ke du. Melayu, do re mi fa sol la si do. Kalau Sunda itu daminatila da la ti na mi da. Pokoknya 5. Dan itu kita coba tadi biar bukti nadanya itu daminatila ketemu. Kemudian kalau kita berdiri di atas Gunung Padang paling tertinggi, lihat berapa bukit yang mengelilingi Gunung Padang. Saya sebutkan. Sebelah timur Pasir Malang, bukit ke-1. Kedua Pasir Domas, bukit kedua. Ketiga Gunung Karuhun, bukit ketiga. Itu dari dulu itu namanya gunung ya, bukan bukit. Keempat ini yang panjang ini, yang tinggi ini Emped. Yang kelima sebelah tenggara Pasir Mala. Dan tidak tanggung-tanggung orientasi Gunung Padang dari selatan ke utara orientasinya, dan menghadap 5 gunung sejajar di belakang kita. Kalau saya itu dihadap saya kan, 1 Pasir Domas, 2 Pasir Pogor, 3 Pasir Kencana, 4 Gunung Gede, gunung yang terbesar di Jawa Barat, dan 5 Pangrango, gunung yang paling tinggi. Gini. Kalau lagi view-nya bagus, lagi cerah, 5 gunung itu sejajar kelihatan. Nah, itulah bahwa Gunung Padang itu serba 5. Yang paling menarik bahwa balok-balok batu Gunung Padang itu identik, yang paling banyak itu yang muncul di permukaan segi-segi 5. Seperti apa segi 5 itu? Seperti ini. Teras 1 yang bernama Eyang Pembuka Lawang secara filosofis dijadikan sebagai simbol membuka dan mempersiapkan hati sebelum memasuki areal tersebut. Pada teras 1 terdapat areal susunan batu yang berfungsi sebagai aula, di mana tempat tersebut sering digunakan untuk memulai proses pertemuan pada zaman dahulu kala. Selain itu, terdapat batu kecapi dan bonang yang bisa mengeluarkan suara atau tangga nada Sunda, daminatilada. Saya akan mainkan nadanya itu daminatilada kayak gini. Kalau dimainkan ya dibuka dengan da 3 kali. Sampurasun. Sampes. Kemana wae atuh ire? Biasa. Yuk langsung wae. Siap karena gini.
Tepat di belakang teras 1 terdapat teras 2. Teras 2 disebut sebagai mahkota dunia yang artinya sebagai simbol kehormatan dunia. Filosofi dari teras ini adalah untuk apa kita memiliki kekayaan berlimpah jika tidak berbagi dengan sesama. Karena itu, di dekat mahkota dunia terdapat batu yang dinamakan batu lumbung yang memiliki makna sebagai simbol sikap saling berbagi. Tak jauh dari teras 2, terdapat teras 3 yang di dalamnya memiliki batu yang dinamakan telapak kujang. Kujang adalah salah satu pusaka masyarakat Sunda. Batu itu terletak tepat di sentral situs Gunung Padang. Menurut versi masyarakat setempat, nama pusaka kujang berasal dari kata ku ujang yang dalam bahasa Sunda berarti kamu. Sehingga seluruh arti dan makna yang ada di Gunung Padang itu harus dipegang teguh oleh diri kita sendiri. Pada teras 4, terdapat batu ujian atau kanuragaan sebagai simbol kekuatan. Dasar penamaan batu tersebut memiliki arti kita dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke teras kelima atau ke tingkat yang tertinggi, asalkan sudah dibarengi oleh usaha dan doa pada tingkat-tingkat sebelumnya. Yang terakhir adalah teras 5. Di sini terdapat batu yang berbentuk seperti singgasana raja yang dipercayai sebagai tempat Prabu Siliwangi pada zaman dahulu. Di teras ini, kita dapat beribadah secara hikmat dan pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa harus bersuara. Filosofi dari teras ini adalah kita diajarkan untuk berserah kepada Sang Pencipta atas doa-doa yang telah dipanjatkan sebelumnya. Gunung Padang, sebuah elemen alam dan bukti sejarah peradaban zaman dahulu yang masih lestari hingga saat ini. Bukan sekadar elemen alam biasa. Gunung Padang melekat sebagai tempat suci bagi siapa saja yang datang silih berganti. Semoga nanti Gunung Padang tetap asri dan terjaga sebagai kebanggaan bangsa hingga ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun lagi.